Oke, Nanda sudah. Nurmati, Nurmati udah masuk. Ya, Fitri. silakan ya. Eh, yang presentasi hari ini silakan. Tiga Sri Kandi Ustadz ini, Ustadz Alif Ya, tiga Sri Kandi, silakan. sama Ustazah Nanda Sagita dan NM. Mana NM? Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dosen kita Dr. Zakaria Husin Lubis, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi kelas 2E yang saya banggakan. Puji syukur pada siang kali ini Allah pertemukan kita kembali dalam perkuliahan kita melalui Zoom meeting. Sebagaimana yang telah disusun oleh ketua kelas, jadwal eh, presentasi proposal kali ini adalah berasal dari kelompok 3. Terdiri dari Ustazah IF Nur Afifah, Ustazah Nanda Sagita, kemudian nanti ada Ustazah Nur Melati Swahibah. Untuk itu mari kita simak penjelasan atau pemaparan proposal mereka semua. Kita mulai dari Ustazah IF Nur Afifah terlebih dahulu. Padanya waktu dan tempat disilakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zakaria, terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin yang telah menyediakan waktunya. Untuk proposal saya, dengan judul Konsep Tarbiyah Ruhiyah Berbasis Sholat, Analisis Penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir dan relevansinya dengan Tazkiyatun Nafs. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh asumsi bahwa sholat memiliki potensi besar sebagai sarana tarbiyah ruhiyah atau pendidikan spiritual yang mendalam, yang pada gilirannya berkontribusi juga pada proses tazkiyatun nafs atau sebagai penyucian jiwa. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya mendirikan sholat dengan merasakan keagungan Allah sehingga membentuk hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Zahratut Tafasir ini, di mana sebagai salah satu sumber tafsir yang menawarkan perspektif tentang bagaimana sholat dapat menjadi fondasi bagi pengembangan spiritual. Penafsiran pada kitab Zahratut Tafasir ini menekankan dimensi batiniah sholat sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan membersihkan hati, dan juga menunjukkan kesamaan perspektif pemikiran dengan tokoh-tokoh sufi seperti pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tentang hakikat sholat dan perannya dalam mencucikan hati. Ada juga Said Hawa dalam bukunya tentang sholat sebagai latihan spiritual, dan Abdullah Nasih Ulwan tentang sholat sebagai pilar utama pembinaan spiritual yang memiliki relevansi kuat dengan uh, intervensi dalam kitab Zahratut Tafasir ini terkait implikasi sholat terhadap kondisi spiritual seseorang. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dengan data primer berupa ayat Quran Surah An-Nur ayat 56 dan penafsirannya dalam kitab Zahratut Tafasir. Nah, adapun latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama itu di mana masyarakat sekarang banyak menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual mereka. Nah, tingginya tingkat stres, kecemasan, dan tekanan hidup ini eh, berdampak langsung pada kondisi hati, pikiran, ataupun perilaku setiap individu. Nah,
Nah, oleh karena itu kesehatan mental menjadi krusial untuk meraih kesuksesan hidup. Nah, di mana kesehatan mental yang optimal ini dicirikan oleh kondisi batin yang tenang, aman, dan tentram. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui penyesuaian diri yang positif. Nah, mengingat pentingnya hal ini, mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesehatan mental menjadi sangat esensial. Ya, salah satunya itu dengan eh, kebiasaan sholat. Nah, sholat ini tidak hanya berfungsi sebagai jembatan yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga berperan penting dalam menyeimbangkan kesehatan jiwa. Uh, Selanjutnya, meninggalkan sholat menjadi salah satu pemicu utama untuk atau yang mempercepat degradasi spiritual. Ketika esensi spiritual manusia sedang menurun, seseorang bisa menjadi pribadi yang hampa tanpa rasa dan nurani. Nah, hilangnya kepekaan jiwa dan mengerasnya hati ini menyebabkan lenyapnya kebaikan dan akhlak. Nah, menurut An-Nadwi ini adalah konsekuensi dari krisis ruhaniyahnya. Nah, dalam kitab Zahratut Tafasir ini, penafsiran dari Quran Surah An-Nur ayat 56, tidak hanya mengacu pada pelaksanaan ritual fisik semata, melainkan pada penegakan sholat yang dijiwai dengan penghayatan yang mendalam. Nah, ini berarti seorang muslim harus melaksanakan sholat dengan merasakan sepenuh hati keagungan dan kebesarannya. Nah, inti dari penafsiran yang terletak pada kesadaran bahwa saat sholat, seorang hamba sesungguhnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun secara kasat mata kita tidak dapat melihatnya, keyakinan bahwa Dia senantiasa melihat kita menjadi fondasi kehusuan. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai pendidikan spiritual atau tarbiyah ruhiyah, sebagai sebuah proses pembinaan jiwa yang berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, terjadinya kesenjangan antara ritual praktik sholat dengan pengaruh pengaruh ruhiyah yang seharusnya dirasakan oleh setiap individu. Yang kedua, kurangnya pemahaman mendalam mengenali makna ruhiyah dalam ibadah sholat. Yang ketiga, banyak penafsiran yang membahas tentang sholat sebagai tazkiyatun nafs, namun tidak banyak yang menyebutkan bahwa sholat sebagai tarbiyah ruhiyah. Yang terakhir, kurangnya eksplorasi terhadap kitab Zahratut Tafasir dalam konteks sholat. Selanjutnya, batasan dan rumusan masalah. Batasan yang pertama, fokus kajian pada aspek tarbiyah ruhiyah yang berkaitan dengan sholat. Batasan yang kedua, penelitian ini berlandaskan pada penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir. Batasan yang ketiga, tazkiyatun nafs difokuskan pada kaitannya dengan sholat sebagai media tarbiyah ruhiyah. Rumusan yang pertama, bagaimana penafsiran dan makna tarbiyah ruhiyah menurut Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir karya Abu Zahroh. Yang kedua, apa relevansi penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 56 ini dalam kitab Zahratut Tafasir terhadap konsep tazkiyatun nafs. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tarbiyah ruhiyah yang didasarkan pada sholat. Yang kedua, mengetahui penafsiran dari Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir. Yang ketiga, menganalisis relevansi tarbiyah ruhiyah berbasis sholat dengan tazkiyatun nafs. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada kajian tafsir Al-Quran, khususnya dalam memahami aspek tarbiyah ruhiyah dari Quran Surah An-Nur, perspektif kitab Zahratut Tafasir, dan menyoroti peran sholat sebagai media tazkiyatun nafs. Yang kedua, secara praktisnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada umat muslim mengenai pentingnya menghayati sholat tidak hanya sebagai ritual, tapi sebagai sarana efektif untuk mencapai pendidikan spiritual dan penyucian jiwa, serta mendorong kesadaran akan pentingnya tarbiyah ruhiyah berbasis sholat dengan solusi untuk mengatasi krisis spiritual. Kerangka teori yang pertama itu tarbiyah ruhiyah. Nah, di mana tarbiyah ruhiyah merupakan proses pendidikan dan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan jiwa, sehingga ruh senantiasa selaras dengan fitrahnya. Yang kedua, kerangka teorinya yaitu sholat.
Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, yaitu di mana menempati posisi kedua setelah syahadat sebagai tiang agama. Ibadah ini menjadi simbol ikatan kuat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, serta sering disebutkan dalam Quran dan hadis. Nah, ini menunjukkan betapa krusialnya sholat sebagai cara untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Lebih dari itu, sholat juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, membuka pintu doa, dan menjadi alasan terkabulnya harapan. Yang terakhir yaitu tazkiyatun nafs. Secara etimologis, tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata, yaitu tazkiyah dan nafs, yang dimana artinya itu penyucian atau memperbaiki, membersihkan. Nah, oleh karena itu, tazkiyatun nafs juga dapat dipahami sebagai upaya penyucian, penguatan, dan pengembangan jiwa agar selaras dengan fitrahnya, serta potensi keimanan, Islam, dan ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin G yaitu tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama itu karya Istana dengan judul Sholat sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah. Dalam artikel ini membahas bahwa sholat menunjukkan sebuah perjalanan, merupakan sebuah perjalanan spiritual dan transendensi yang mengarahkan jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan ruhani. Nah, melalui sholat, manusia dapat menaklukkan ego duniawi dan godaan setan, sehingga ruhani mengalami pencerahan, ketenangan, dan ketentraman. Nah, esensi sholat bukan sekedar hanya gerakan fisik, melainkan keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat sendiri berfungsi sebagai alat penolong, sumber kehidupan, penerang jiwa, dan menjernihkan kekeliruan. Nah, selanjutnya nomor 2 ada artikel dari Muhammad Habib Fathuddin dan Fahrul Razi Amir dengan judul Konsep Tazkiyatun Nafs menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin serta implikasinya terhadap pendidikan. Dalam artikel ini membahas bahwa tazkiyatun nafs adalah metode penyucian jiwa untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah dengan membersihkan jiwa dari masalah dan penyimpangan melalui ilmu, tazakur, dan riyadhah. Nah, tujuannya adalah memurnikan akidah, menjalankan kewajiban, membentuk perilaku luhur. Nah, konsep ini juga relevan dalam artikel tadi relevan dengan pendidikan Islam melalui motivasi seperti ceramah, serta ganjaran dan hukum atau targhib dan tahrib. Nah, penelitian tadi memang mengulas tentang tazkiyatun nafs beserta implikasinya dalam pendidikan atau tarbiyah. Namun belum secara spesifik membahas aspek atau bidang pendidikan apa yang menjadi fokus dalam implikasinya. Yang ketiga, ada artikel berjudul Telaah Pemikiran Abdullah Nasir Ulwan dalam buku Tarbiyatul Islam fi Aulad tentang metode menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam ibadah sholat, karya Syarif Hidayatullah yang menekankan pentingnya tazkiyatun nafs sebagai fondasi kehidupan, fondasi kebahagiaan dan kesuksesan seorang muslim di dunia dan di akhirat, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam pendidikan Islam baik di lembaga formal maupun keluarga Islami. Nah, namun dalam penelitian ini belum disampaikan proses pendidikan dan pembinaan secara khusus untuk dapat mengembangkan keimanan dan jiwa. Poin H, metodologi penelitian. Yang pertama, pemilihan objek penelitian. Fokus utama dari penelitian ini yaitu Al-Quran, Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir. Yang kedua, data dan sumber data. Nah, dalam penelitian ini, sumber data primer diidentifikasikan menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 56, dan juga penafsirannya dari kitab Zahratut Tafasir. Sedangkan sumber sekunder, pertama itu meliputi berbagai penafsiran buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang konsep tarbiyah ruhiyah, sholat, ataupun tazkiyatun nafs untuk memperkaya pemahaman teoritis tadi. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data.
yaitu menggunakan studi kepustakaan. Prosesnya melibatkan pengumpulan dan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknis analisis data akan menggunakan deskriptif analitik kualitatif. Nah, karena metode ini akan menjelaskan secara rinci penafsiran Quran Surah An-Nur dalam kitab Zahratut Tafasir. Selanjutnya, sistematika penulisan di bab 1 akan menguraikan latar belakang penelitian, merumuskan masalah, serta menjelaskan tujuan dan manfaat yang diharapkan, serta metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Bab kedua akan membahas konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian, yaitu pembahasan tentang tarbiyah ruhiyah, salat, dan tazkiyatun nafs. Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini, yaitu mengkaji mendalam tentang tarbiyah ruhiyah berbasis salat berdasarkan penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir. Bab yang terakhir yaitu akan menghubungkan hasil analisis penafsiran dari Quran Surah An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafasir dengan konsep tazkiyatun nafs. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Iib telah memberikan telah memaparkan proposalnya. Kita lanjut ke presentator yang kedua, yaitu Ustazah Nanda. Ada Ustazah Nanda. Baik, bedanya waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan proposal tesis yang saya buat. Ya, yang mana proposal ini berjudul Nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, studi tematik, ayat-ayat tarbiyah, dan implikasinya terhadap kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang terdapat dalam ayat Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik atau yang biasa disebut dengan tafsir maudhu'i, serta menganalisis implikasinya terhadap kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kitab hukum atau akidah, tetapi juga sebagai pedoman pendidikan yang menyeluruh, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research untuk menelaah ayat-ayat tarbiyah serta pendekatan lapangan terbatas atau field research untuk mengidentifikasi implementasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Qurani mencakup dimensi akidah, akhlak, sosial, intelektual, spiritual, dan tanggung jawab. Nilai tersebut bersifat integral dan dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum pesantren yang holistik. Kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia telah mengakomodasi sebagian besar nilai-nilai tersebut, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi nilai-nilai Qurani secara eksplisit dalam perencanaan kurikulum dan strategi pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kurikulum pesantren dapat diperkuat dan disempurnakan melalui integrasi sistematis nilai-nilai tarbiyah Qurani guna membentuk generasi santri yang berkarakter cerdas dan Qurani. Kemudian masuk ke yang pertama di bab awal pendahuluan latar belakang masalah. Secara metodologis,
Eksplorasi nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, yakni metode yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suatu tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Nah, pendekatan ini sangat tepat diterapkan dalam kajian tema tarbiyah, mengingat ayat-ayat yang memuat nilai-nilai pendidikan tersebut di berbagai surah dan tidak berfokus dalam satu bagian tertentu. Menurut Quraisy Shihab, pendekatan tematik memungkinkan seseorang penafsir untuk memahami suatu isu secara konferensif dan sistematis dari berbagai sisi pandang Al-Quran. Nah, di sisi lain, institusi pendidikan Islam seperti pesantren modern maupun pesantren salaf memikul peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Al-Quran, nilai-nilai Qurani ke dalam proses pembelajaran dan struktur kurikulum. Nah, selama ini pesantren dikenal sebagai lembaga yang konsisten dalam melestarikan tradisi keislaman, terutama dalam membina akhlak, memperdalam ilmu-ilmu keagamaan, dan melatih pelaksanaan ibadah. Akan tetapi, dengan hadirnya era modern dan tantangan globalisasi, pesantren dituntut untuk mengembangkan model pendidikan yang bersifat integratif, yaitu mampu menggabungkan nilai-nilai religius dengan sistem pendidikan formal yang profesional dan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Bogor adalah salah satu contoh pesantren yang mencoba menggabungkan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Quran dengan pendekatan kurikulum terpadu. Pesantren ini mengintegrasikan program tahfiz Quran, pelajaran ulum syar'i, dan kurikulum nasional, serta menekankan pendidikan karakter dan pembinaan akhlak Islami. Namun, pertanyaan yang mendasar adalah sejauh mana nilai-nilai pendidikan Qurani yang bersumber dari ayat-ayat tarbiyah telah benar-benar menjadi dasar dalam perumusan kurikulum dan strategi pembelajaran di pesantren tersebut. Nah, kondisi ini menjadi alasan penting dilakukan penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran melalui studi tematik ayat-ayat tarbiyah, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap kurikulum di pesantren tersebut. Nah, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat fondasi teologis dan pengembangan kurikulum pesantren, tapi juga untuk membangun model pendidikan Islami yang bersumber langsung dari wahyu, sehingga mampu melahirkan generasi Qurani yang berkarakter cerdas dan berdaya saing. B. Identifikasi masalah. Dalam dunia pendidikan Islam, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam sistem pendidikan secara utuh. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menggali nilai-nilai pendidikan tarbiyah dalam Al-Quran melalui pendekatan tematik, lalu mengkaji implementasinya secara langsung ke dalam kurikulum pesantren. Padahal Al-Quran tersebut adalah sumber ajaran utama Islam dan memiliki pondasi nilai-nilai pendidikan yang menyeluruh dan aplikatif. Maka berdasarkan dari hal tersebut, eh, beberapa persoalan yang dapat diidentifikasikan adalah yang pertama, masih terbatasnya integrasi nilai-nilai Qurani secara eksplisit dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren modern. Yang kedua, minimnya kajian yang menganalisis ayat-ayat pendidikan secara tematik dan mengaitkannya langsung dengan perkembangan kurikulum. Yang ketiga, diperlukan dasar normatif yang kuat dari Al-Quran untuk menyusun kurikulum pendidikan Islam yang konferensif dan kontekstual. Pembatasan masalah. Di sini saya membatasi masalah yang akan dibahas. Ada 4 poin. Yang pertama, penelitian hanya akan mengkaji nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran melalui metode tafsir tematik. Kedua, ayat yang dikaji dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit ataupun implisit mengandung prinsip-prinsip pendidikan. Yang ketiga, implikasi yang dikaji difokuskan pada kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia, bukan pesantren secara umum. Yang keempat, penelitian tidak membahas aspek manajerial atau kelembagaan, hanya terbatas pada dimensi kurikulum dan nilai pendidikan. Rumusan masalah, di sini saya
menetapkan dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja klasifikasi nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan pendekatan tafsir tematik. Yang kedua, bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran terhadap perumusan dan pengembangan kurikulum di Pesantren Darul Quran Mulia Bogor. Yang ketiga, yang selanjutnya tujuan penelitian yakni mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Al-Quran melalui metode tafsir tematik. Yang kedua, mengklasifikasikan nilai-nilai tarbiyah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan karakteristik pendidikan Islam. Yang ketiga, mengkaji implikasi nilai-nilai pendidikan Qurani terhadap pengembangan kurikulum di pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Mungkin kita langsung. Penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya baru mencantumkan satu, yakni tesis yang ditulis oleh Faisal Lutfi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Quran, Studi Tematik Terhadap Ayat-Ayat Pendidikan. Tesis tersebut mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran khususnya dalam aspek tauhid, akhlak, dan sosial. Namun, penelitian tersebut belum dikaitkan langsung dengan kurikulum formal lembaga pendidikan Islam tertentu. Terus yang selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menemukan atau mengklasifikasikan dan menjelaskan nilai-nilai tarbiyah pendidikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengkaji secara analisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplikasikan ke dalam sistem kurikulum pesantren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i dan pendekatan pedagogis dan kurikuler. Sumber data, eh, data primer, di sini ada sumber data primer yakni Al-Quranul Karim sebagai teks asli sebagai sumber utama. Yang kedua, kitab-kitab tafsir baik yang klasik maupun kontemporer, yakni di sini saya menggunakan tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Al-Maraghi, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Misbah. Data sekunder, literatur dan buku-buku tentang pendidikan Islam dan dokumen resmi kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Wawancara Wawancara informal dengan pengelola atau guru pesantren, artikel jurnal, skripsi, tesis terdahulu dan hasil penelitian terkait tafsir pendidikan. Teknik pengumpulan data yang pertama, teknik utama yakni studi pustaka. Yang kedua, dokumentasi, yakni mengakses dokumen kurikulum resmi dari pesantren tersebut. Kemudian observasi langsung terhadap proses pembelajaran, kegiatan santri dan pengelolaan kurikulum di pesantren tersebut. Yang keempat, yakni wawancara informal, wawancara dengan guru, ustadz, atau pengasuh pesantren terkait. Langkah analisis data, yang pertama, mengidentifikasi ayat-ayat tarbiyah atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna atau prinsip pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, mengklasifikasikan tema pendidikan tersebut, ayat-ayat dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema pendidikan. Terus yang selanjutnya, menganalisis tafsir. Selanjutnya, analisis kesesuaian tafsir dengan kurikulum pesantren. Dan yang terakhir, penarikan implikasi dan rekomendasi. Di sistematika penulisan, di sini di bab 1, saya mencantumkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian di bab 2,
kajian teoritis tentang pendidikan Islam dan kurikulum pesantren. Di sini membahas tentang konsep pendidikan dalam Islam, pendidikan dan ruang lingkup nilai pendidikan dalam Al-Quran, pengertian dan ruang lingkup nilai pendidikan dalam Al-Quran, kemudian pendekatan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, metode dan aplikasinya dalam studi pendidikan, dan sistem dalam kurikulum pesantren, sejarah, karakteristik umum kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Nah, di bab 3 tentang nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, tafsir tematik ayat-ayat tarbiyah. Nah, di sini akan dijelaskan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat tarbiyah, klasifikasi nilai pendidikan dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 6 klasifikasi: nilai pendidikan akidah, akhlak, sosial dan kemanusiaan, ilmu dan intelektual, spiritual dan ketakwaan, keluarga dan tanggung jawab. Kemudian membahas tentang analisis sintesis nilai-nilai tarbiyah Qur'aniyah dan relevansi nilai-nilai pendidikan Qur'aniyah terhadap tujuan pendidikan Islam. Di bab 4 tentang implikasi nilai-nilai pendidikan Qur'ani terhadap kurikulum pesantren terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Nah, di sini akan membahas tentang profil pesantren, struktur dan ciri kurikulum pesantren, analisis keterkaitan nilai-nilai tarbiyah dalam Al-Quran dengan kurikulum pesantren, identifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum dari perspektif nilai tarbiyah Qur'ani, serta rekomendasi pengembangan kurikulum berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Dan terakhir, yakni penutup, di sini membahas tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nanda. Selanjutnya kita simak kembali presentator ketiga, yaitu teman kita Saudari Nur Melati Sahibah. Padanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jamal yang telah memberikan waktu untuk saya. Suaranya bisa diperbesar? Iya. Kalau sekarang gimana? Ditambah lagi volumenya kalau perlu. Sebentar. Baik. Kalau sekarang? Oke. Oke. Yes. Ya. Insya Allah saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu kaidah tikror ayat wala taziro waziratun wizra ukhra dalam Al-Quran, perspektif tafsir Asy'arawi. Sebelum saya masuk pembahasan, Afwan Ustadz, saya izin saya ini kehapus abstraknya di laptop sebelumnya, jadi saya belum bisa menampilkan abstraknya Ustadz. Jadi saya izin lanjut ke bab 1 langsung pendahuluan. Anda ada ngirim ini ya, UTS? Udah Ustadz, namun saya ganti judul Ustadz. Coba nanti bukti screenshotnya dikirim ke saya ya, beserta tanggal ya. Ya, Oke. baik Ustadz. Saya akan bahas di bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Penangguhan dosa di dalam Al-Quran menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Banyak literatur yang membahas mengenai konsep penangguhan dosa di dalam Al-Quran. Semisal Andi Mitra, yang mana dia menjelaskan bahwa tanggungan dosa diberikan kepada individu yang gagal memenuhi perannya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua. Orang tua diharuskan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, sementara suami bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum-hukum Allah kepada istrinya. Menurut ulama
pada ayat An-Najm, ayat 38-39, setiap orang memikul dosa pribadinya. Namun orang tua dapat bertanggung jawab atas dosa anak mereka jika tidak memberikan pendidikan agama yang memadai. Penelitian ini menyoroti urgensi dari tanggung jawab dalam pendidikan agama di dalam keluarga dan dampaknya terdapat tanggung jawab moral individu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang luput dari kebanyakan penelitian sebelumnya mengenai penanggungan dosa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat yang berbicara mengenai penanggungan dosa disebutkan sebanyak 5 kali. Dan terdapat pengulangan ayat pada ayat tersebut. Di antaranya di surah An-Naml ayat 164, di surah Al-Isra ayat 15, surah Fatir ayat 18, Al-Zumarah ayat 7, An-Najm ayat 38. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penanggungan dosa dari sisi konsep dan hukumnya saja. Dalam hal yang luput mengenai kajian ini yaitu dalam sisi pengulangan atau dalam istilah ulumul Quran yang disebut dengan tikror. Di sisi lain, kajian tikror juga penting untuk dikaji. Mengapa? Karena kaidah tikror tersebut dapat diketahui makna yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, yang mana telah dikaji oleh Sinta dalam surat Ar-Rahman mengandung makna mendalam yang sesuai dengan konteks ayat sebelumnya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pengulangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegasan, tetapi juga sebagai anugerah dari Allah yang menunjukkan keagungan dan kemurahannya. Studi ini menggambarkan pengulangan ayat dalam Al-Quran tidak hanya memperkuat pesan yang disampaikan, tetapi juga memperdalam makna yang beragam sesuai dengan konteks dan tujuan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya pengulangan lafal pasti mengandung arti penegasan baik perintah, larangan, ataupun konteks dalam pesan yang ingin disampaikan dengan secara tegas dan jelas. Seperti dalam ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, lafaz tersebut dengan tegas mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab sepenuhnya atas dosa-dosa sendiri tanpa ada kemampuan untuk menanggung dosa orang lain. Bahkan pada keluarga, baik itu anak, orang tua, maupun saudara. Setiap orang harus memikul konsekuensi dari perbuatan sendiri dan tidak dapat melepas tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Penulisan penentuan judul ini karena pada lafal wala taziru waziratun wizra ukhra memiliki pengulangan sebanyak 5 kali di berbagai surah. Meski ayat ini sering dikutip dan dipahami secara umum, kajian mendalam tentang konsep pengulangan atau tikror dari ayat ini masih belum banyak dilakukan. Salah satu ulama yang memberikan penafsiran mendalam terhadap ayat ini adalah Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, seorang mufasir terkenal yang karyanya banyak dijadikan rujukan dalam studi tafsir Al-Quran. Penafsiran Asy-Syarawi sangat dipengaruhi oleh pemahaman kebahasaan yang mendalam yang diperolehnya dari pendidikan S1 di bidang bahasa. Jadi beliau dulu S1-nya yaitu di bidang bahasa. Pengulangan ayat dalam Al-Quran merupakan kajian kebahasaan, sehingga terdapat kesesuaian antara dasar pendidikan kebahasaan yang dimiliki oleh Asy-Syarawi dengan kajian kebahasaan pada pengulangan atau disebut dengan tikror ini. Penafsiran Asy-Syarawi terhadap ayat wala taziru waziratun wizra ukhra memberikan
perspektif yang kaya dan mendalam yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami konteks dan implikasi dari pengulangan kata ini. Pengulangan ayat ini. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis penafsiran Asy-Syarawi terhadap ayat tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah ilmu tafsir dan membantu umat Islam memahami lebih baik prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab individu yang diajarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya itu permasalahan. Poin pertama itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ditemukan banyak kajian makna tikror mengenai ayat-ayat yang berulang dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Qamar, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya sebuah pengulangan lafal yang suatu ayat mengandung sebuah makna yang ingin disampaikan. Yang sebagian pakar dalam ulumul Quran memberikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam sebuah ayat yang berulang. Yang D, ditemukan redaksi yang berulang yaitu wala taziru waziratun wizra ukhra dalam surah yang berbeda. 5 surah yang berbeda. Yang kedua itu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar nantinya, maka penulis memberikan batasan masalah pada analisis pengulangan ayat atau tikror yang konteks yang berbeda pada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra yang muncul pada surah An-Naml, Al-An'am ayat 164, Al-Isra ayat 15, Fatir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, dan An-Najm ayat 38 dengan menggunakan penafsiran Asy-Syarawi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana mengulang ayat wala taziru waziratun wizra ukhra perspektif tafsir Asy-Syarawi. Dan tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengulangan ayat tersebut melalui perspektif tafsir Asy-Syarawi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai penerapan kaidah tikror dalam konteks ayat tersebut sesuai dengan pandangan Asy-Syarawi. Kemudian poin yang D, manfaat penelitian. Yang pertama itu kegunaan. Yang E itu kajian terdahulu. Penulis telah melakukan eksplorasi dalam analisis terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan. Nah, di sini salah satunya ini. Tinjauan pustaka ini menggali berbagai pandangan dalam penafsiran terhadap konsep dosa dalam Al-Quran serta tanggung jawab moral individu dalam menjalani kehidupan beragama. Andi Mitra menyorotkan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga sebagai landasan tanggung jawab dosa individu. Sementara Ahmad, Nur, dan Dini menawarkan pemahaman mendalam mengenai variasi kata dosa dalam Al-Quran dari al-itham hingga dhanab yang menyoroti aspek operasional dan konsekuensinya terhadap individu. Selain itu, Aqil dan Abdul membahas konsekuensi dosa, menyatakan bahwa dosa tidak hanya mendapatkan buruk pada pelakunya, tetapi juga pada masyarakat. Kedua, menegaskan adanya kaitan antara dosa dan azab dari Allah, serta pentingnya menjauhi dosa untuk menghindari hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua yaitu Putri
menyoroti akumulasi dosa jariyah yang terdapat ketika seorang mengarahkan orang lain kepada perbuatan maksiat dengan mengacu pada ayat-ayat tersebut di surah An-Nahl ayat 24, Al-Ankabut ayat 13, Yasin ayat 12. Kemudian ada Sarwita menyebutkan bahwasanya dosa dalam Al-Quran seperti danab, itsm, dan kabair mencerminkan pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa berdasarkan pada hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Imam Qurtubi menekankan pentingnya melihat dosa dari pengaruhnya terhadap hubungan dengan Allah. Taubat diperlukan sebagai bentuk penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian ada Naufil menemukan bahwa pemahaman tentang dosa di kalangan santri di Jogja cenderung bermuara pada sentimen negatif. Meskipun dengan pengetahuan dan pengalaman yang bertambah, persepsi positif yang muncul, perbedaan ini menciptakan respons emosional yang bervariasi, di mana individu yang lebih condong pada sentimen positif mungkin tidak merasakan bersalah secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang telah terpengaruh oleh sentimen negatif. Masih ada beberapa kajian terdahulunya. Lanjut. Itu metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Yang ketiga itu sumber-sumber dasar, ada primer dan sekunder. Data primer yaitu tafsir Asy'arawi yang dapat dideskripsikan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dan ada data sekunder, yaitu kitab-kitab, buku, jurnal, ilmiah, literatur lain yang membahas tafsir Asy'arawi karya Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Yang keempat, itu teknik pengumpulan data. Nah, yang poin pertama, menguraikan penafsiran Mutawalli Asy'arawi terhadap ayat tersebut melalui tafsir Asy'arawi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan konteks dari pengulangan ayat tersebut dalam Al-Quran. Poin C, menyimpulkan fungsi tikror dari penafsiran Asy'arawi yang ditemukan dalam ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang kelima itu teknik analisis data. Poin A, metode deskriptif, menguraikan penafsiran Asy'arawi terhadap ayat wala taziru waziratu wizra ukhra dan pandangan Mutawalli Asy'arawi tentang pengulangan lafal dalam Al-Quran. Poin B, metode konten analisis, menganalisis konteks yang terdapat pada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra dan fungsi pengulangan pada ayat tersebut. Perspektif tafsir Asy'arawi untuk mengungkap pesan dan makna dari pengulangan ayat tersebut. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Penelitian pada bab pertama itu akan membahas tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadikan dasar penelitian ini. Bab kedua itu tikror dan penafsiran Al-Quran, membahas konsep tikror secara teoretis. Bab ketiga itu biografi Asy'arawi dan tafsir khawatir haula Al-Quran Al-Karim, membahas secara mendalam sosok Asy'arawi, seorang mufasir yang terkemuka di Mesir. Bab keempat,
akan bahas pada analisis penafsiran Asy'arawi terhadap pengolahan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra yang terdapat dalam beberapa surah di Al-Qur'an. Bab 5 itu penutup. Bab 5 adalah penutup penyajian kesimpulan dari hasil penelitian ini. Terima kasih. Cukup sekian atas presentasi proposal saya. Saya kembalikan ke Ustaz Jamal. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kembali kepada presentator ketiga, Ustazah Nurmelati Sohibah. Baik teman-teman, mari kita diskusikan eh, ketiga proposal tesis yang sama-sama sudah kita simak. Kita buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan masukan, saran, atau kritik yang membangun, atau mungkin pertanyaan yang belum jelas apa yang disampaikan oleh presentator tadi. Silakan, waktu kita masih ada sekitar 30 menit untuk diskusi atau kurang lebih ya 30 menit. Silakan. Mungkin slide-nya ditutup dulu. Sebagai tambahan saja bahwa judul pemakalah proposal 3 tadi, yang pertama, konsep tarbiyah ruhiyah berbasis sholat, analisis penafsiran Quran surat An-Nur ayat 56 dalam kitab Zahratut Tafsir dan relevansinya dengan Tazkiyatun Nafs. Ini tadi disampaikan oleh Ustazah Liv. Kemudian nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, studi tematik ayat-ayat tarbiyah dan implikasinya terhadap kurikulum pesantren terpadu dari Al-Quran Mulia Bogor. Mungkin teman-teman pernah datang ke tempat tersebut. Baik. Berikutnya kaidah tikror ayat wala taziru waziro tu wizro ukhro dalam Al-Quran perspektif tafsir Asy-Sya'rawi. Saya rasa menarik ini untuk kita kaji. Silakan Ustadz Andi untuk menyampaikan. Silakan. Baik, baik. Bismillah. Izin bertanya kepada presentator pertama tadi, Ustazah Iif, yang bahas tentang tarbiyah ruhiyah ya. Pertama saya mohon maaf karena tidak sempat menyimak dari awal. Cuma ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa alasan presentator atau Ustazah Iif memilih tafsir Zahratut Tafasir? Apa spesialisasinya dan kenapa hanya Quran Surah An-Nur ayat 56 aja yang diambil? Padahal kan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ya ayat-ayat tentang sholat. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Bagaimana Ustazah Iib? Bisa ditanggapi langsung? Ya, Ustaz. Awalnya ingin membahas tentang ayat-ayat tazkiyatun nafs kayak seperti Al-A'la atau Asy-Syamsi gitu. Cuma karena ingin membahas tarbiyah ruhiyah juga, terus saya mencari-cari tafsir di Maktabah Syamilah itu nemunya di kitab Zahratut Tafasir Al-Quran Surah An-Nur ayat 56 tersebut yang ada kata tarbiyah ruhiyahnya gitu. Seperti itu, Ustaz. Baik, itu tadi jawaban dari Ustazah Iib. Bagaimana Ustazah Andi? Berarti Ustazah Iif mencari termnya itu di tafsir ya, bukan di ayat Al-Qurannya ya. Iya, Ustaz. Saya carinya di tafsir yang mengutip atau menyebutkan tentang tarbiyah ruhiyah gitu.
Oke, saya rasa cukup, Ustaz. Terima kasih. Oh, terima kasih kembali Ustaz Andi. Silakan yang lain. Kita ada 20 orang yang ikut kuliah. Baru satu pertanyaan yang dilontarkan. Tentu masih ada 20 pertanyaan lagi. Baik, Ustaz Andi. Jangan lupa bawa duit 2.000 ke toilet. Silakan teman-teman. Sedikit saya kalau tidak ada yang bertanya mengenai tema kedua itu, Ustazah Nanda Sagita. Saya nggak tahu itu Darul Quran Mulia Bogor itu dari mana, ya udah berapa lama, kemudian mengapa Ustazah Nanda kok ngambil tempatnya di tempat tersebut? Apa ada masalah di situ? Apa bagaimana tuh? Apa selama ini belum efektif? Silakan. Antum, Eh, oh ya, silakan. iya silakan. Jawab dulu, silakan. Ya, alasan kenapa mengambil objeknya sebagai Darul Quran Mulia ya Ustadz, sebagaimana tadi telah Anda jelaskan bahwasanya eh, pesantren ini kan adalah salah satu pesantren yang mencoba menggabungkan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Quran dengan pendekatan kurikulum terpadu, yang mana dia program unggulannya itu adalah tahfiz, terus menggabungkan antara tahfiz Quran, pembelajaran ulum syar'i, dan kurikulum nasional, serta yang paling penting adalah menekankan pendidikan karakter dan pembinaan akhlak Islami. Nah, maka dari itu, kenapa saya ingin meneliti di sini? Karena saya ingin tahu sejauh mana nilai-nilai pendidikan Qurani yang bersumber dari Al-Quran itu telah eh, menjadi dasar dalam perumusan kurikulum di pesantren tersebut, begitu Ustaz. Apakah eh, apa kan tadi kan sudah disebutkan bahwasanya program unggulan dia salah satunya adalah pembinaan karakter dan pembinaan akhlak Islami. Apakah pembinaan karakter dan pembinaan akhlak Islami tersebut relevan dengan nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat tarbiyah dalam Al-Quran begitu? Berarti lebih ke kayak living Quran hadis gitu ya? Karena kan mengecek nilai-nilai Quran yang sudah diterapkan. Iya, Ustaz. Mungkin seperti itu juga ya. Baik. Jadi posisinya ada di Bogor, Ustaz Nanda, bukan di Palembang. Iya, Ustaz. Oke. Pesantrennya besar? Insya Allah besar sih, Ustaz. Udah berapa lama operasionalnya? Kalau tidak salah sekitar 14 sampai 15 tahun. Oh ya lumayan lah Pak ya. Nanti Ustaz Ustadz Jamal Faiz seperti mau mau ke sana. ngajar di sana juga kayaknya. Ngeri banget pertanyaan Ustaz Jamal nih. Bukan, saya mau ngecek apakah Ustazah Nanda itu guru sana atau bukan itu. Saya tak datang di sana. Baik, silakan Ustadz Muhammad Faiz. Tapi seperti yang tadi Eh, Ustazah Nanda itu berarti fokusnya lebih ke tarbiyah bukan ke tafsir berarti ya. ya, gimana Ustadz Nanda? Ustadz Nanda, tanggapan tadi.
Jadi sebenarnya fokus utamanya itu kan di tafsir tematik kan Ustadz. Nah, habis itu baru dikaitkan dengan apa tadi? Setelah dikaji dengan metode tematik atau maudhu'i, baru dikaitkan dengan implikasinya terhadap kurikulum begitu Ustaz. Tapi fokus utamanya ke tafsir tematik gitu. Saya mau nanya nih. Oh, siapa nih? Ustadz Muhammad Faiz. Ya, ini yang ketiga tuh. Apa sih tadi judulnya tuh? Antum sambil tidur. Enggak lah, Tapi kok nggak Ustaz kelihatan Faiz jangan wajahnya nih. Cuman kelihatan ja- jabatan doang ini. oh, jangan susah-susah Ustaz Faiz. Ya, siapa? as- nggak kelihatan ya? Ya, Aduh, itu. Anak khawatir antum sambil tiduran ini. La tudrikul absar Jamal. ya, Iya. nggak kelihatan ya. Iya. Harus dinyalain lampu dulu berarti. Udah Ini kelihatan apa? sudah. Tadi judul ketiga apa ya? Judul Wala taziru Nur waziratu Melati wizra Sahibah. Judul wala ketiga. taziru waziratu Ya, wizra ukhra. tikror ya. Wala taziru waziratu ukhra. Ini apa? eh, Bukannya mau menggurui ya, cuman pengen nanya aja gitu kan. Maksudnya sejauh pandangan terbatas terbatas pengetahuan saya gitu kan. Di S1 aja kemarin kalau misalnya 5 ayat itu untung kalau nyampe 70 halaman gitu kan. Padahal itu masih setengah tesis tuh. Saya lihat cuman ini, cuman 5 ayat yang dibahas gitu. Terus pandangan satu mufasir aja gitu. Yang ingin saya tanyakan itu optimis bisa nyampe ini 150 halaman gitu. Luar biasa ini pertanyaannya. Silakan Ustazah Nur Melati, ada nih orang ini. Silakan Ustazah. Ya, Sampai Ustaz. nggak kira-kira itu 150 Terima halaman dengan kasih. judul itu? Ya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Suara saya terdengar? Oh, dengar, terdengar. Oh, ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, ya, eh, eh, ya mungkin terima kasih Ah, atas masukannya, Ustaz ter- Faiz. Mohon maaf ini di saya yang jelek jaringannya apa gimana? nggak emang terputus tadi dari ini. Beliau malah keluar ini. Mohon bersabar jawabannya ya, karena ada gangguan teknis mungkin itu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu Ustazah Melati masuk. Oh ya, jaringan ya. Silakan teman-teman. Sebenarnya ini apa eh, pertanyaan yang sama juga sih sebenarnya sama Ustazah Iif itu. Oh ya, Malah lebih ini menurut saya justru satu ayat gitu kan. Satu ayat dibuat 150 halaman gimana ya gitu. Yang bisa gitu. ya silakan Ustazah Iif, Ya. tanggapan. Ustadz, Ana juga kepikiran seperti itu, soalnya ayatnya juga di penafsirannya agak pendek. Jadi, wallahu a'lam, nanti mungkin diubah lagi. Iya, soalnya kemarin kan ini pas S1 ada yang mengambil ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal dalam perspektif Al-Qur'an gitu kan. Tapi ayatnya cuma satu. Nah, itu padahal masih skripsi 70 halaman pun nggak bisa dia sampein gitu. Apalagi ini sekelas tesis pakai satu ayat gitu. Menurut saya gitu Berarti ini. berarti Mohon maaf. Ustadz Muhammad Faiz ini satu hati sama Ustazah Iif. Terima kasih Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain punya masukan untuk judul saya.
Maksudnya kalau ini apa? Kalau saran gitu ya, kalau mau pakai tarbiyah ruhiyah itu, maksudnya mending pembahasannya banyak tapi kita yang batasin gitu daripada maksain pembahasan dikit gitu. Maksudnya nggak usah dibatasin ayatnya, mending cari aja ayat yang pembahasannya ayatnya banyak, ntar ini antum sendiri yang batasin. Kalau menurut saran saya ya, nggak diikutin pun nggak apa-apa sebenarnya. Baik, Ustadz, syukron. Nah, Ustazah Nur Melati, tadi terputus koneksi, belum sempat direspon atas pertanyaan Ustadz Muhammad Faiz. Silakan direspon kembali. Ya, Ustadz. Afwan, Ustadz. Tadi keluar. Tiba-tiba. Ya, eh, ya mungkin apa namanya? Terima kasih atas masukannya untuk Ustadz Faiz. Mungkin nanti saya apa namanya agar pembahasannya lebih agak banyak gitu. Saya akan mungkin menambahkan beberapa tafsir lagi. Mungkin satu atau kan ini satu, mungkin tambahin satu lagi. Oh, Mungkin. berarti di komparasi ya? Oh ya, ya. Iya, Oh insya ya, Allah. makasih. Terima kasih. Baik. Ya, baik teman-teman. Silakan, masih ada lagi? Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi yang didiskusikan. Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan kepada dosen kita, Dr. Zakaria Husin Lubis, untuk menyempurnakan perkuliahan kita pada siang kali ini. Masih lama lagi waktunya kan? Iya, Ustaz, masih lama. Betul sekali. Coba coba di apa? Coba dikritisi nih teman-teman itu punya yang presentasi sekarang. Ada, teman-teman? Kalau tidak ada, saya sampaikan sedikit pengalaman kemarin Zoom malam Senin kalau nggak salah ya. Saya ikut Zoom Dr. Muid, ada pelajaran yang saya dapati. Pertama untuk penulisan judul, itu ponnya 12. Ponnya harus 12. Jadi tidak 14, 16 tidak. Harus 12 ponnya. Lalu Berarti berbeda dari ini, Ustaz, dari buku panduan itu ya? ah, Pak Antum udah baca buku panduannya? Buku panduannya 12 bib. 12. Oh, anak ngira 14 kemarin. Sebentar baca lagi. Nggak apa-apa ya. Memang untuk panduan tesis ini ponnya Times New Roman, bukan font Konstantia. Kalau Konstantia itu buat makalah. Kalau Times New Arabic nggak bisa. Kalau Arab iya. Kalau untuk digital kan, kalau Latinnya Times New Roman. Enggak, digitalnya ini pakai Times New Oh, Arab, untuk bukan. itu transliterasinya.
ya. Iya, soalnya Ya, tafsir Roman kan nggak ada ini. iya betul. Kalau yang kedua itu perlu diperhatikan transliterasinya, ikuti transliterasi pedoman itu. Misalnya menulis huruf shin itu bagaimana? Kayak tadi kan apa tuh? Seperti judulnya tadi itu judulnya Ustazah Nurmelati kan itu banyak Arabnya itu kan. Ketika di Indonesia kan tuh tulisannya gimana Pak? Ngikutin ketentuan itu aja. Jadi judul itu tetap 12 fontnya sampai akhir itu. Tidak ada yang font lebih dari 12. Itu yang saya dapati. Berarti nggak ada yang berbeda dari panduan buku itu, Ustaz ya? Tetap Ya, sama kan? tetap sama 12 fontnya. Itu aja. Itu masalah penulisan. Oke, nggak ada Baik, lagi ya. silakan Zat. Pertama, konsep tarbiyah ruh berbasis sholat. Kalau ingin saya tanyakan, udah dari dulu sholat udah tahu lah tarbiyah ruhani. Apa yang baru dari sholat? Menurut Anda, siapa, siapa tadi punya siapa nih? Iip, Nah, yang baru dari sholat itu apa? sebetulnya tidak ada yang baru, Ustadz. Cuma mau mengkaji yang dari kitab Zahratul Tafasir itu saja, Ustadz. Sama yang latar belakang yang terjadi di sekitar masyarakat itu kan hanya ya udah salat-salat aja gitu. Hanya ingin mengungkapkan itu. Saya rasa saran saya begini, akan lebih menarik ketika Anda meneliti kalau dia tidak kualitatif, tapi dia mixing. Anda bisa lihat fenomena orang-orang yang sholat tapi maksiatnya jalan gitu. Jadi seberapa besar pengaruh sholat ini di dalam dirinya terhadap attitude-nya perilaku. Nah, itu akan lebih menarik itu. Mungkin Anda membuat ya satu apa ya, suatu komunitas atau apalah di mana ada Anda lihat ya banyaklah kita ke Indonesia ini kan Islam paling terbesar gitu. Tapi masalah attitude kemudian perilaku ya tetap juga menunjukkan budaya bukan budaya orang yang sholat. Artinya apa? Ya, jangan-jangan tidak ada hubungannya kan antara sholat dengan apa perilaku seseorang. Jadi mungkin kesimpulannya ternyata orang Indonesia itu lebih sekuler gitu. Jadi kalau sholat itu ya sholat gitu, bukan untuk sholat itu tujuannya untuk berperilaku baik gitu. Adapun dia berperilaku baik ya bukan karena sholatnya, karena rasa kemanusiaan. Itu gambaran saya. Itu akan lebih menarik gitu. Jadi Anda meneliti tentang itu gitu. Jadi ketahuan ternyata Indonesia ini lebih sekuler. Nah, dalam dalam apa namanya dalam hal ibadah. Tapi kalau seperti ini judul Anda misalnya tafsir Syarawi tadi itu, ya hampir semua tafsir itu pasti yang sholat itu ya tarbiyah ruhani kan, tazkiyatun nafs. Apa ada ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya sholat itu bukan untuk tazkiyatun nafs? Ada nggak pernah Anda dapatkan? Sholat itu bukan untuk tazkiyatun nafs. Nih, hah? Pernah nggak menemukan bahwasanya sholat itu bukan untuk tazkiyatun nafs? Pasti rata-rata jawabannya begitu kan? Pasti rata-rata penelitiannya sholat itu ya untuk tazkiyatun nafs. Ini saran saya ya, saran saya. Jadi akan lebih menarik coba Anda melihat karakter orang Indonesia ini dalam berislam lah, berislam. Jadi mungkin Anda membuat sampel atau populasi atau Anda kumpulkanlah orang-orang yang kira-kira karakternya agak-agak lain gitu, tapi dia melaksanakan sholat kan banyak tuh. Dia sholat juga tapi ya biasa aja gitu. Sholat itu ya
Sholat itu hanya untuk pribadi saja, bukan untuk yang lain, bukan untuk kemanusiaan gitu. Nah, mungkin bisa anda itu kan anda pertimbangkan. Saran saya begitu. Kemudian di abstrak, ini siapa? Ayat ini siapa? Siapa ayat ini tuh? Anda mengungkapkan tokoh di sini ayat ini. Siapa ayat ini tuh? Siapa dia? Kalau Al-Ghazali, kemudian lagi siapa tadi? Kita sudah kenal ya. Ghazali, Said Hawa, Abdullah Nasiulwan. Nah, si ayat siapa nih? Ayat ini siapa? Siapa dia? Coba yang jawab. Siapa dia? Bahkan Ustaz yang mana? Ya abstrak Anda abstrak. Nah, Anda yang nulis bahasa Anda yang tidak tahu. Itu tulisan Anda kan? Iya Ustaz. Nah, siapa itu ayat ini? Ayat ini Ustaz maaf. Hah? Yang setelah penyucian jiwa bukan yang kata itu. Ayat ini menekankan penting. Bahkan Ustaz tidak terdengar. Maaf Ustadz, itu mic-nya masih di mute Ustadz. Oh ya, ayat ini ya. Saya kira tadi disatukan. Jadi ayat ini. Oh, ternyata ayat ini. Ya, ayat Oh, ini Ustaz mohon kira maaf. kita tadi nama tokoh Translasi. itu. Siapa ini ayat ini? Rupanya ayat ini. Kemudian yang berseberangan ini mana? Yang Al-Ghazali, Said Awa, Abdullah Nasiulwan ini yang sepemikiran dengan tafsir eh, Zahratut Tafsir kah? Punya siapa nih tadi? Zahratut Tafsir nih. Karya Abu Zahra Ustaz. Abu Zahra. Yang berbeda mana? Yang berkata lain lah tentang sholat. Mungkin bahasanya lain, bukan tazkiyatun nafs. Mohon maaf tidak mencantumkan Ustaz untuk yang bertentangan. Jadi Anda coba ketika review cari penelitian-penelitian yang seperti Anda ini. Nah, coba dilihat nama tokoh-tokohnya yang apa namanya itu saja Anda ambil, jadikan sebagai representasi lah atau contohnya. Kalau seandainya semuanya sama dengan Abu Zahra tadi, tidak ada perdebatan akademik di situ. Jadi harus ada Anda munculkan juga yang berbeda, istilah tarbiyah ruhani ya, atau tazkiyatun nafs tadi itu. Di abstrak itu kan tidak ada, Anda semuanya Ghazali, Said Hawa, Abdullah Nasiulwan ini kan sepemikiran semua kan dengan Abu Zahra kan? Itu maksudnya kan? Seperti pandangan Imam Ghazali, Said Hawa, Abdullah Nasiulwan tentang sholat sebagai pilar utama pembinaan spiritual. Yang sama dengan interpretasi Zahratut Tafsir surah An-Nur ayat 56. Yang berbeda be- belum belum ketemu apa tidak dicantumkan. Nemu Ustaz. Nah, itu masih kurang ya. Biar berimbang coba ditampilkan juga. Abstrak selesai, baru tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu disamakan dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu cukup tujuannya itu menjawab tentang rumusan masalah Anda. Rumusan masalah pertama kan bagaimana penafsiran dan makna tarbiyah ruhiyah kan? Kemudian usahakan yang B-nya juga saran saya itu
Apa itu jadi bagaimana? Jadi gunakan pertanyaan-pertanyaan tesis ini menggunakan kata bagaimana, jangan apa ya. Jadi bagaimana relevansi penafsiran An-Nur ayat 56 dalam kitab Zaratul Tafsir terhadap konsep tazkiyatun nafs. Tujuannya apa? Baru dibuat di bawah. Jadi pertanyaannya dua, tujuannya dua. Anda tujuannya berapa itu? Tujuannya berapa itu? Ada tiga kan? Iya, Pertanyaannya ada berapa? 2. Coba disamakan ya. Jadi tujuan menjawab apa yang ada di rumusan. Nah, itu yang dari saya ya. Nah, coba dipertimbangkan, itu hanya sekedar saran, masukan agar lebih menarik kalau bisa dikaitkan pakai penelitian yang mixing lah. Selanjutnya, tesis nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur'an, studi tematik, ayat tarbiyah dan implikasinya terhadap kurikulum santren terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Ada dua disiplin keilmuan di sini. Pertama tafsir, kemudian tarbiyah. Saya juga dulu mengalami ini ketika S2. Dua disiplin keilmuan. Di ujian proposal pertama saya tidak lulus sih gara-gara seperti ini. Jadi untuk memberikan ciri khasnya bahwasanya tesis tafsir itu bermainnya di outline, di daftar isi. Jadi daftar isi itu bagaimana menunjukkan ciri khas tafsir. Jangan ada menunjukkan ciri khas tarbiyah. Jadi meskipun judulnya seperti itu, tapi kalau outline-nya itu menunjukkan ciri khas tafsir, sudah ketahuan. Ini orang pasti dia disiplin keilmuannya pasti tafsir, jadi bukan tarbiyah. Jadi Anda bermainnya di outline, daftar isi. Daftar isi itu ya tunjukkanlah kalimat-kalimat tentang tafsir semuanya. Kira-kira gitu. Kalau dulu saya psikologi loh. Saya tasawuf sebagai terapi kesehatan mental. Studi kasus pesantren Nabza ya. Bina Akhlak Cianjur. Jadi ketika di daftar isi, ketika ujian proposal, saya itu banyak menggunakan teori-teori psikologi. Jadi dosennya, penguji bertanya, Anda disiplin keilmuannya apa ini? Psikologi atau tasawuf? Saya katakan tasawuf. Kalau tasawuf berarti nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Karena di daftar isi itu banyak menggunakan teori psikologi. Seharusnya banyak menggunakan teori-teori tasawuf, tahalli, tahalli, tajalli gitu. Sementara saya banyak menggunakan teori eh, psikologi. Jadi bermainnya di outline ya. Gunakan bahasa-bahasa tafsir semuanya. Jangan pakai bahasa-bahasa tarbiyah. Selanjutnya, nah ini di abstrak juga ya. Di abstrak juga. Debatnya mana gitu. Dari abstrak yang Anda tulis ini debatnya mana? Apa yang ingin jadi perdebatan di sini? Nah, ini belum Anda tunjukkan perdebatannya apa gitu. Siapa nih punya siapa nih? Nanda Sagita. Nanda Sakida. Apa yang menjadi perdebatannya apa gitu? Apa yang jadi perdebatannya apa? Penelitian ini apa sih yang didebatkan sehingga layak untuk diteliti? Apa yang jadi perdebatan di situ? Silakan coba. Apa yang jadi perdebatannya apa? Apa? Belum dicantumkan, Ustaz. Hah? Iya, belum dicantumkan, Coba Ustaz. disisir penelitian-penelitian yang mirip dengan Anda itu pasti ada di situ perdebatannya. Jadi itu kan saja jadi perdebatan. Karena penelitian itu lagi-lagi saya katakan tidak bisa dia kalau tidak ada perdebatan. Kalau tidak ada perdebatan, namanya penelitiannya bukan penelitian jadi normatif kan. Jadi penelitian itu kan ada namanya apa istilahnya?
Research gap, pernah dengar nggak? Research gap. Itu maksudnya perdebatan tuh di situ, research gap. Jadi seorang peneliti kalau sudah bisa memunculkan research gap-nya itu, riset penelitian gap jurang. Berarti apa itu? Apa kalau istilah letterleknya itu kan? Research gap itu jurang, jurang Celah jurang sebenarnya, penelitian. celah kebaruan bukan? Kesenjangan, kesenjangan penelitian. Nah, itu dia. Kalau bahasa Indonesianya perdebatan akademik. Research gap itu jurang penelitian atau kesenjangan penelitian. Artinya apa? Anda bisa mencari celah, ya, mencari celah perdebatan ini, yang nanti perdebatan ini mengandung reaksi peneliti-peneliti yang akan datang atau generasi-generasi akan datang untuk meneliti kemudian. Itu research gap namanya. Kesenjangan penelitian. Ya, emang penelitian kan nggak ada yang sempurna, makanya diciptakan kesenjangan penelitian itu melalui perdebatan akademik. Jadi kalau nggak ada yang diperdebatkan tuh apa gitu kan? Jadi perdebatan itu kan guna penelitian. Kalau nggak ada perdebatan di situ untuk apa diteliti? Gitu. Kenapa diteliti? Karena ada perdebatan di situ. Makanya diteliti. Makanya seorang peneliti itu harus pandai mencari celah dia. Adanya kesenjangan penelitian, perdebatan akademik bahasanya. Research gap, jurang penelitian. Ya, itu belum muncul. Ya, Ustaz. Abstrak, rumusan masalah sama tadi kayak sebelumnya. Rumusan masalah ada dua, tujuan harus ada dua. Gunakan kata bagaimana, jangan apa. Bagaimana, bagaimana saja, bagaimana klasifikasi nilai-nilai pendidikan tarbiyah. Nah, kalau pendidikan tarbiyah kan, nah itu lagi-lagi ya, jangan terjebak di situ. Ciri khas Anda itu tafsir, bukan tarbiyah. Jadi gunakan bahasa-bahasa tarbiyah meskipun Anda ingin mau mencari tentang ada nggak nilai-nilai Qur'ani dalam suatu penelitian Anda itu. Nah, jangan terjebak di tarbiyahnya gitu. Karena Anda seorang mufasir. Gitu ya. Coba disimplifikasi lagi pertanyaannya. Ciri khasnya menunjukkan mufasir. Tujuannya ya tentu dua kan. Ini tiga. Jadi kalau misalnya dua poin pertanyaan, tujuan harus dua juga menjawab apa yang ingin kita utarakan tadi di rumusan masalah. Bab tiga catatan saya di situ apa itu? Subtema masih bercampur raya. Nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran. Tafsir tematik ayat-ayat tarbiyah. Konsep. Nah, bicara lagi konsep di situ. Konsep itu selesainya udahlah di bab 2. Jadi masalah teori konsep itu enggak bicara lagi di bab 3. Jadi Anda kalau mau bicara konsep, teori itu di bab 2. Jangan ada lagi kata-kata konsep, teori, definisi itu enggak ada lagi di bab 3. Justru yang ada di bab 3 Anda letakkan di bab 4. Nah, kira-kira yang mana? Kelihatan nggak? Yang seharusnya posisi dia itu di bab 3 tapi Anda letakkan di bab 4. Coba. Nah, itu yang di bab 4 Anda itu, kira-kira mana yang pantas dia posisinya di bab 3? Dari A, B, C, D, E. Mana yang pantas kira-kira? Sesuai dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yang sudah mutawatir. Poin mana yang pantas diletak di bab 3? Karena kan ada 5 bab ini. A, B, C, D, E. Mungkin yang C, Ustaz. Yang C. Bukan ya? Yang C itu udah pas itu di bab 4. Makanya saya katakan juga bab 3, bab 4 mesti bercampur. Yang C pas jadi bab 4. Mana tuh? A, A B, dan C, B D, gitu, E. Ustaz. A Yang dan B. tepat diletakkan di bab 3 itu mana? A dan B gitu, Ustaz. A, B itu ya, profil pesantren. Jadi kalau sudah bicara tentang penelitian lapangan, di bab 3 itulah biografi lapangannya itu. Pesantrennya, kurikulumnya, letak geografisnya. Jadi Anda bicara di situ tuh. Tentang ini objek penelitian. Anda kan pesantren apa itu? Pesantren apa tadi itu? Apa? Anda Darul Quran.
Darul Darul Quran. Quran. Jadi Anda letakkan si Darul Quran ini. Jadi letakkan si Darul Quran ini di bab 3 itu. Nah, baru kemudian indikator-indikator kurikulum yang berbasis tafsir, ya. Ini kan tafsir ini. Mana kira-kira kurikulum-kurikulum yang betul-betul ada di situ ya. Yang betul-betul ada di pesantren ini. Jangan juga kita karang-karang. Jadi betul-betul ada kurikulum ini yang berbasis tafsir. Taunya dari mana? Itu harus melakukan wawancara kepada siapa? Kepada ustadz-ustadznya. Jadi harus Anda melakukan wawancara itu dari pendiri pesantren, decision maker-nya lah. Siapa decision maker pembuat kurikulum di situ? Nah, itu harus harus apa? Harus bicara dengan mereka. Dasar mereka membuat kurikulum ini mana gitu. Apakah memang betul dari tafsir atau dari mana gitu? Jangan-jangan tidak dari tafsir gitu kan? Mungkin dia orang umum, tapi karena ada pengetahuan agamanya dicocok-cocokkan aja kan bisa juga itu. Jadi harus betul-betul wawancara itu. Nah, ada wawancara itu ya decision maker-nya itu pembuat kurikulum, kemudian guru-gurunya yang terkait di situ lah stakeholder lah ya, stakeholder yang membuat kurikulum tersebut. Itu yang harus Anda gali secara mendalam itu. Apalagi ya, bab 2, bab 3 ya itu masih bercampur. 3 bab masih bercampur. A, B itu dibuat di bab 3. Jadi masih masih belum sesuai dengan pada tempatnya ya. Coba disesuaikan lagi tuh bab-babnya. Oke, selesai itu ya. Masalah konsep apa nih? Tarbiyah tadi di pesantren Darul Darul Quran. Yang terakhir, pengulangan ayat wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Sya'rawi. Hmm. Abstraknya mana? Ya Ustadz Afwan, Nur tadi Melati. kehapus Ustadz, Hmm? kehapus. Ada di laptop satunya lagi Ustadz. Insya Allah nanti adik pulang sore, saya langsung kirim Ustadz, kirim ulang. Iya, itu abstraknya harus dimunculkan biar kita tahu apa yang ingin Anda teliti, kemudian apa yang menjadi perdebatan di situ, research gap-nya itu apa gitu. Jadi pentingnya abstrak itu ya saya cuma itu aja, punya Anda ini punya itu aja udah. Coba dibuat abstraknya ya. Ya saya rasa itu Baik cukup Ustadz, dari saya. Silakan syukuran Ustadz. ketua kelas di closing statement apa? Pemakalah ya. Silakan Ustaz Silakan. jangan. Gimana nih ketua kelas? Apa ada diskusi lagi, open diskusi atau di closing statement? Ustadz mau nanya dulu Ustadz, boleh gak Ustadz? Silakan. Silakan. Ini Ustadz, antum kan kirimin itu Ustadz, Benar. soal ini tentang tulis ujian komprehensif di grup. Itu ini saya tahu soal ke satu sama keduanya Ustadz, itu menurut saya sama gitu Ustadz. Apa bedanya Ustadz? Tulis tulis problem yang menjadi pertanyaan yang dijawab dalam tesis Anda. Kedua, berikan alasan mengapa pertanyaan yang hendak dijawab itu benar-benar problematis gitu. Gimana Nomor cara jawabnya? 1 sama nomor 2. Iya, Ustadz. Tulis problem yang menjadi pertanyaan. Berikan alasan mengapa pertanyaan yang hendak dijawab itu benar-benar problematis sehingga penting bagi. Itu tadi research gap tadi itu. Oh, Kenapa? Itu tadi. Research gap berarti itu. nomor satu itu cuma pertanyaan aja, Ustadz. Ya, problemnya apa? Jadi kenapa Anda begitu tertarik sekali meneliti judul ini, masalah ini? Kenapa gitu? Sehingga membuat Anda gelisah, membuat Anda galau tuh. Istilahnya apa ya? Galau akademik ya. Jadi kalau orang sudah galau akademik itu, Anda bisa diangkat itu. Kenapa Anda galau tentang masalah ini sehingga Anda angkat ini menjadi penelitian? Itu problemnya. Kira-kira gitu dia. Terus Kalau yang bedanya dengan ketiga apa, Ustadz? Argumen yang Anda bangun untuk memperkuat. berikan alasan mengapa pertanyaan yang hendak jawab itu benar-benar problematis sehingga penting bagi pengetahuan tafsir Al-Quran. Baru berikan alasan.
Kenapa? Caranya gimana? Baru ada critical review. Semakin banyak critical review itu, jadi Anda ungkapkan tuh critical review. Punya si Polan, si Polan, si Polan, si Polan, si Polan, si Polan. Ini belum tertuntas terjawab semuanya. Kira-kira gitu nih. Oh, Belum yang tuntas. ketiga berarti Jadi kayak ini Anda ya, membeli tinjauan research gap pustaka. itu. Ya, punya si Polan ini saya rasa belum menjawab gitu. Sehingga saya memberikan warna yang baru. Nah, gitulah kira-kira. Oh ya Jadi ya. kalau yang satu itu masalah tema dan apa namanya judul Anda dan temanya, yang kedua itu penelitian-penelitian yang relevan dengan Anda gitu. Sehingga Anda ini bisa membantah penelitian-penelitian itu. Penelitian mereka ini belum sempurna. Kira-kira gitulah namanya ada peneliti kan. Kalau yang ketiga, Yang Sat, paling sempurna, kalau yang ketiga argumen apa bedanya argumen dengan berikan alasan, Sat? Kan sama, Sat. yang mana lagi tuh? Tuliskan Tulis argumen argumen. yang Anda bangun untuk memperkuat pembahasan yang ada dalam tes. Analisis Anda lah, tinggal. Oh, analisisnya itu, Sat, ya. Iya, analisis Anda. Itu perlu perlu ini gak, Sat? Perlu footnote gak, Sat? Analisis. Perlu. Di situ maka saya. Tetap perlu dia. Jadi Anda sebutkan penelitian si Polan. Jadi semakin Anda sebutkan nama si Polannya dan penelitiannya, itu yang membuat nilainya lebih tinggi gitu. Jadi Anda menganalisis berdasarkan penelitian terrelevan. Si Polan A dalam penelitian seperti ini, bla 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 bla. Ada analisis tuh kan. Kira-kira gitu. Critical Hmm. review. Coba sering critical review. Pernah saya dulu tunjukkan ya. Coba critical review. Saya dulu sering begini critical review. Saya share nih ya. Ini critical review tuh. Buat begini sering. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, Sat. Zakaria Husin Lubis. Nah ini. Nah ini critical review. Nah ini kan tulisan saya nih. Diambil di sininya homepage. Nah ini critical review semua nih. Yang di homepage ini. Ini. Kritik review nih, kritik review. Ini zaman saya masih kuliah dulu nih, ketika kuliah di UIN dulu. Ini kan punya orang nih. Ini disertasi orang nih, logoterapi Viktor Frankl dalam tinjauan tasawuf. Nama penulisnya Septi Gumyandari. Ya, kita pede aja lah. Ya, kita bantai aja dia kan. Ya, emang penelitian kita. Anda kayak promosi loh. Gimana Anda promosi, bahwasanya penelitian Anda ini yang paling sempurna gitu. Penelitian orang lain tidak sempurna gitu. Tapi kalau Anda tidak kuat mempromosikan penelitian Anda, berarti Anda nggak pede, nggak confident dalam penelitian. Nah, jadi ciri khas seorang peneliti harus confident, bahwasanya penelitiannya ini yang lebih memberikan warna gitu. Ya meskipun nggak bagus-bagus sekali di mata orang ya terserah kan. Ini mah orang kita yang neliti kan. Nah, jadi seolah-olah saya menyerang ini. Critical review, nah, ini logoterapi Viktor Frankl dalam tinjauan tasawuf. Nama apanya? Nama pengarangnya Septi Gumyandari. Jadi saya serang itu. Kritiknya critical review kan. Serang, kita tulis mana, kita carilah kesalahannya kan. Research gap-nya kita cari kan. Mana kesalahannya. Begitu. Sering-sering buat begitu. Ini disertasi ya, disertasi yang saya kritik. Ya punya saya juga dikritik juga gitu. Tesis saya juga ada dikritik orang. Maka terima kasih sekali ada yang kemarin yang kritiknya perempuan. Terima kasih sekali saya kan. Jadi tahu kita kekurangan-kekurangan. Tesis saya ini juga sama. Nah, ini Kalau misalnya ketika habis dikerja review. bisa dikirim ke langsung antum, Sat. Ini tinggal bisa di-download ini, tinggal download aja, baca aja Enggak, nih. maksudnya yang itu, Hmm. yang ujian komprehensif itu. Apanya itu? Kalau misalnya udah selesai dikerjakan, bisa dikirim langsung ke antum atau gimana, Sat? Itu kan ada keterangannya di situ kan, di bawahnya itu kan. Enggak, maksudnya dikirim ke ujian pasca tanpa ke nomor antum. Iya, Tanpa tapi sepengetahuan antum. kabari dulu ke apa, ke pasca dulu kan. Oh, Heeh. Setelah jawaban dikerjakan di ketik komputer, setelah jawaban selesai, selanjutnya jawaban dikirim dalam bentuk file PDF ya ke sini kan, nomor pasca, baru menunggu penjadwalan kan. Penjadwalan nanti dari pihak TU, baru nanti saya dihubungi kapan sesuaikan, kapan saya kalau apanya ya, kan jadwalnya banyak kan, kapan ada waktunya. ini yang bisa pakai ini yang dapat rekomendasi dari antum doang, Sat? Atau semua mahasiswa sini? Ya, yang saya rasa bisa saya bimbing apanya tesisnya ya sama saya gitu. Oh, gitu ya. Tapi kan nggak semua, ini ada ratusan kan.
Ya. Nggak salah, paling saya setahun tuh bisa 10 saja. Terlalu banyak kan? Wah, karena banyak dosennya kan, saya 10 saja. Selebihnya nanti bisa sama dosen lain. Nggak bisa, nggak terpegang kita semuanya kan? Ya, ya, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ya, ya. Udah cukup kan? Silakanlah ketua kelas diambil alih atau di closing statement. Baik, bikinlah perkuliahan kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak menjadi pencerahan dan menjadi motivasi kita untuk terus semangat membuat proposal tesis sehingga menjadi tesis insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan kuliah kita dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ketua kelas di screenshot tolong ya. Saya live